karena masih berada di bulan Rabiul Awal, kita melanjutkan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya Rasulullah. Lain bulan bubuhan penerbangan, lain bulan bubuhan penyairan. Bulan Rabiul Awal ini lain bulan penceramah. Nah, supaya sahabat Anda dapat, bulan Rabiul Awal ini bulannya Rasulullah. Jadi yang biasa menapak gandang jangan merasa menampakkan dirinya, tapakanku bagus, tapi tampakkanlah dari tapakan kita itu Rasulullah. Tampakkan Rasulullah di situ. Yang menyair mungkin merasa suaranya bagus. Jangan tampakkan diri kita waktu menyair, tapi tampakkanlah keindahan Rasulullah dalam syair-syair kita. Yang tukang ceramah jangan menampakkan dirinya waktu ceramah. Tukang ceramahnya locok. Tukang ceramahnya ini. Tukang ceramahnya tagang. Hilangkan diri kita, muncul akan Rasulullah keluar daripada lisan kita. Karena di bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah orang-orang beriman itu bergembira. Yang ujar ulama, dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah itu adalah Rasulullah. Jadi di antara nama Rasulullah itu Fadlun. Kalau di Sungai Jinah Fadli. Sidin mengantuk, jadi ulun sisit sedikit. Angkat kepala dulu. Jadi di antara nama Rasulullah itu Fadlullah, karunia Allah. Karena Rasulullah itu karunia baikungan. Namanya dahulu kita ada juga namanya kurnia. Rasulullah itu karunia Allah baikungan. Gasan siapa? Gasan kita. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, yaitu Muhammad. Rasulullah itu rahmat Allah baikungan. Di antara bukti dan tanda yang paling nyata, Rasulullah itu adalah rahmat Allah baikungan gasan kita manusia. Banyu itu yang kita minum setiap hari itu karunia dan dengan rahmat yang Allah berikan melewati Rasulullah. Nasi yang kita tabuk hakun jadi nasi karena
karena Rasulullah. Api yang panas kalau kita pakai gesan memasak itu karena rahmatnya Rasulullah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya yang berbentuk Rasulullah, yang berwujud Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah orang beriman itu bergembira. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal ini kita gembira seberatahan. Ya Allah, mana Umar? Bulan madu kan? Anu mencari Umar cengangnya ke kalisuan parah pinanya mana? Parah insyaallah. Aja kena sebalik baras. Di bulan Rabiul Awal ini kita bergembira seberataan. Yang pinat darah tinggi penyarikan turunkan dahulu, imbungkan hati kita. Karena yang bergembira di bulan Rabiul Awal ini tidak cuma manusia, tapi seluruh alam semesta bergembira. Sampai di dalam syair itu apa? Rahatil atyaru tasbih. Burung di malam kelahiran Rasulullah bersahut-sahutan, bersiul-siulan menyambut kelahiran Rasulullah. Api cahaya daripada Busra, daripada Syam, terlihat sampai ke kota Mekah. Wa bariqun nuri, wa bariqun nuri yafdu. Sambaran kilat memancar di malam kelahiran Rasulullah. Nah, maka di bulan Rabiul Awal ini farihal aqwan bi maulidi sayyidi waladi Adnan. Alam semesta bergembira, bersukacita menyambut kelahiran Rasulullah. Maka kita harus jangan kalah lawan burung. Kita jangan kalah lawan kilat. Kita jangan kalah lawan pohon yang bergoyang bertasbih di malam kelahiran baginda Rasulullah. Kita harus bingung dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bergembira dengan kelahiran Nabi itu ibadah. Imumnya kita di bulan Maulid ini itu ibadah sudah. Karena itu perintah Allah. Ya Allah, falyafrahu, hendaklah orang beriman itu bergembira, imung hati sukacita. Madani inandulon Abu Lahab dah. Abu Lahab. Ada suara kamu lagi. Ada suara. Belum je. Belum terkadang. Abu Lahab, ujar Imam Al-Barzanji, "Idza kana hadza kafirun atadammuhu wa fil jahim mukhlada." Ata annahu fi kulli yawmil ithnain masruran khuffifa anhu masruran bi Ahmada. Fama dhannuka billadhi tula hayatihi masruran bi Ahmada wa mata muwahhida. Apabila ini orang kafir, atadhammuhu wa fil jahimi mukhlada, sudah berisi tiket dan berisi kaplingan di dalam api neraka. Ada tanggung-tanggung. Ata annahu fi kulli yawmil itsnaini, di dalam riwayat menyebutkan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin khuffifa anhu, diringankan azabnya. Diringankan azabnya sekali sehari seminggu itu nah santai Abu Lahab. Awam warung sedin sambil mengetek sedin.
hari Senin bah. Kenapa masruran bi Ahmada? Karena di waktu kelahiran Rasulullah itu Abu Lahab bingungnya kada ketangkapan. Bingung. Fama dhannuka billadhi tula hayatihi, lalu ujar Imam Al-Barzanji, bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya beriman dengan Nabi, masruran bi Ahmada, bingung, senang, gembira dengan kelahiran Nabi, wa mata muwahhida, meninggal dalam keadaan membawa iman. Orang kafir dapat dispensasi potongan keringanan azab, yang kayak apa dengan orang yang bingung dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita gembira saudara. Ya Allah, Wan, biar berduit tunai bulan Maulid ini, yang penting bingung. Ya Allah, berduit kah? Ya Allah lah, berduit kah? Yang penting bingung. Ini asal jangan kada berduit aja. Yang kada berduit ini kan buntu otak, sakit kepala. Jadi bawah ini. Lalu nanti apa? Abu Lahab itu mengungkapkan kegembiraannya di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab memerdekakan budak sidik yang bernama Thuwaibah. Siapa nama? Nama budak Abu Lahab itu siapa? Ada penyandu. Nama cewek nasi kuning juga siapa? Ada tahu? Budak Abu Lahab bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah. Ujar Abu Lahab, wahai Thuwaibah, tuh keponakanku Muhammad hendak lahir, Rasulullah belum lahir. Aminah hendak melahirkan. Kalau yang lahir anaknya lalakian, maka engkau akan aku merdekakan. Ayo Tian, berapa memerdekakan budak? Harganya? Harga budak itu 50 juta. Amunnya 18 tahun. Amunnya sudah 50 tahun. Nah, ini 5 juta Pak. 5 juta tapi dapat 3 saudara. 50 juta. Karena kegembiraan memerdekakan budak, mengeluarkan duit memerdekakan budak yang harganya 50 juta dan menyembelih unta seekor 40 juta. Berapa? 90 juta. Allah ingatkan azabnya setiap hari Senin. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap tahun selalu bergembira, yang dengan kita setiap hari selalu bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita bingung terus. Biar bulan Maulid pada bulan Maulid bingung terus hati kita lawan Rasulullah. Farihal aqwanu bi maulidi sayyidi waladi Adnan. Alam semesta bersuka cita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini lahir manusia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang sudah ditunggu-tunggu sejak zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dalam perjanjian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seluruh para nabi, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin
Apa sambungannya lagi? Kama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi. Telah Allah kabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan lahir seorang nabi, akan datang seorang rasul. Datanglah Nabi Adam berwasiat berpesan kepada anak-anak sidin. Ujar Nabi Adam, karena wahai anakku akan datang seorang nabi. Kalau sudah datang la tu'minunna bihi wa la tansurunna, beriman, umpati, sayangi, cintai, bela Nabi tadi. Ternyata anak keturunan Adam kada menamuni, dipesani lagi sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kepada umat sidin berpesan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ujar Nabi Isa, aku datang musaddiqun lima ma'akum wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ujar Nabi Isa, aku datang ini untuk memberikan kabar gembira bahwa setelah aku akan datang seorang rasul namanya Muhammad. Jadi Rasulullah hadir ke dunia ini itu sudah melewati proses perjanjian. Setiap nabi dan rasul itu seberataan mengisahkan sudah. Karena datang di akhir zaman, Nabi Musa datang karena di akhir zaman, Nabi Ibrahim karena ada Nabi datang di akhir zaman. Nah ternyata alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi yang sudah dijanjikan. Alhamdulillah. Pada gampangan dia. Jadi umat Rasulullah ini keistimewaannya luar biasa. Sampai Nabi Musa alaihissalam, ujar Nabi Musa ketika Allah Ta'ala perlihatkan tentang keadaan umat akhir zaman. Nabi Musa melihat umat akhir zaman ini belum lagi menggawi kebaikan, hanya berniat, sudah dicatat satu. Belum lagi begawi, upah berdahulu. Tagawi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Melihat keistimewaan ini, lalu Nabi Musa terbandingkan lawan sidin dan umat-umat sidin. Ujar Nabi Musa, ya Allah, hai amal bubuhan umat akhir zaman ini luar biasa. Sidin membandingkan lawan sidin, begawi satu dapat satu. Ibarat kita begawi sehari habis sehari, esok mencari pulang. Umat Rasulullah begawi sehari, kau menganggur sebulan. Bayangkan, sehari begawi cukup bisa. Umat Nabi Musa begawi sehari habis sehari. Itu kan namanya kada terpakai, dasar menembak buntut. Melihat itu ujar Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, itu siapa itu? Ujar Allah, itu umat akhir zaman. Wahai Allah, jadikan ulun nabi mereka. Karena kalau umatnya aja istimewa, nabinya pasti lebih istimewa. Ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, kada kawat, umat Nabi mereka akan datang dari kalangan golongan mereka sendiri, lain dari Bani Israel, tapi dari bangsa Quraisy. Nah, ujar Nabi Musa, gagal seperti. Cuma Nabi Musa ini kada pernah kalah, kada pernah menyerah. Kalau begitu wahai Allah, jadikan ulun sebagai umat Nabi tersebut.
Lalu ya Allah, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan menjumpai Nabi itu. Nabi Musa Nabi hendak menurunkan derajat sejajar dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah melihat keistimewaan umat Nabi, maka syukuri. Kita ni kada pernah meminta Nabi Musa, minta ada diberi Allah. Nabi minta ada diberi Allah. Kita kada pernah minta, itu kan mau ulahnya kada sama dia juga. Ini berbujuran kan? Mana? Yang biasanya kada sengaja tu mau jadi dah. Nabi Musa minta kada diberi Allah. Kita kada pernah meminta Allah pilih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ujar Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ini kita syukuri. Kita syukuri di sini. Alhamdulillah. Kasih dulu. Nah, yang hanya masuk ini ulun takuni amunnya dapat 50.000. Lah 50.000. Yang paling ujung sebutkan nama Nabi kita sampai ke Nabi Adam. Ada tahu kan? Nah, kada jadi 50.000. Yang hari kan kita mau pulang. Ini kita mau pulang. Nah, dengarin yang kita mau pulang. Nah, jadi kita ini harus bergembira seberasaan, terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, karena kita jangan pernah kalah dengan alam semesta yang lain, yang mana mereka bergembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan rahmat Allah yang berwujud Muhammad itu hendaklah orang beriman bergembira. Karena di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Allah telah mengutus seorang manusia terbaik daripada segi akhlak, manusia terbaik dari segi penciptaan. Itu Rasulullah. Kalau kita hendak mencari manusia paling sempurna akhlaknya, itu Nabi kita. Kalau kita hendak mencari manusia paling sempurna penciptaannya, itu Nabi kita. Nah, kalau di dalam syair Qamarun itu apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Rasulullah itu lahir, bentuk wajah rupa Rasulullah itu, keindahan Nabi itu seakan-akan Nabi bertambah. Hendak minta ciptakan nang kaya ini, hendak hidungnya mancung nang kaya ini, hendak alisnya tabal nang kaya ini, hendak pipinya merah nang kaya ini, hendak matanya galak nang kaya ini, hendak berambut ikal mayang nang kaya ini. Rasulullah itu nang kaya bertambah lawan Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah manusia sempurna itu adalah Nabi kita. Dari segi akhlak paling sempurna kita umat sidin. Dari segi wajah rupa ketampanan kita umat sidin.
Rasulullah itu manusia paling sempurna daripada segi bentuk, manusia paling indah, paling tampan dari segi penciptaan. Anda tahulah yang kayak keindahan Rasulullah itu. Anda tahulah dia. Kita amunnya hendak tahu nang kayak apa ketampanan, keindahan Rasulullah itu, kita harus mencari bandingan. Harus mencari bandingan. Nabi yang paling puas, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya lah, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad. Yang terkenal adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kepuasan sidin luar biasa, ketampanan sidin luar biasa, sampai Siti Zulaikha, ujar almarhum guru sekumpul itu julak leha aja saja. Sampai julak leha kada tahan, kada sanggup sidin menahan perasaan di dalam hati. Dengan ketampanan Nabi Yusuf tadi, karena madaniyah ada ilmunya. Dan ilmu Nabi Yusuf ini ada. Cuman ini kesan yang belum begini. Ketampanan Nabi Yusuf itu sampai Siti Zulaikha itu kada sanggup tahan. Tersebarlah isu di kalangan ibu-ibu sosialita. Ujar ibu-ibu sosialita, umajarnya marasnya Pangjulaiha itu. Kenapa ujar kawan seikungnya? Kadida lagi kah lelakian di dunia ini sampai hendak kawan pembantu. Sakit lalu barangnya. Ini nak itu beginian dia. Amunya sampai itu berita tak beginian. Itu sama nak kayak mau makan di masjid. Bini raja. Umajarnya kadida lagi kah lelakian. Bini raja hendak kawan budak. Sakit lalu. Ujar Siti Zulaikha, Adang aku balas kamu lihat dia. Lalu ujar Siti Zulaikha, diulahlah undangan kepada istri-istri pejabat ini bininya diundang hadir ke istana. Datangan. Kamunya ke istana ini yang kada diundangin datangan. Imbah datang tak kumpulan sabarataan, dijulungilah oleh Siti Zulaikha buah apel dan lading sebuting. Pas lagi asik mengupas apel tadi, lalu ujar Siti Zulaikha, so keluar. Sebaliknya sidin yang keluar. Keluar kejar Siti Zulaikha. Keluar, Nabi Yusuf ini keluar. Imbah Nabi Yusuf keluar, terbelalak mata beginian tadi. Terbelalak. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Terbelalak melihat tatak tangan tahiris. Belum merasa lagi. Wa qulna hasya lillah. Imbah sudah tertata, masih kau bocah. Zulaikha,
Ini lain manusia ini. Yusuf ini lain manusia. Ini malaikat yang lewat. Pelang kayak manusia. Tangannya berdarah sudah. Kadang merasa masih jadi lubang darah. Ujar situ Zulaiha apa? Bahkan ikam hanya sekali melihat sudah tahiris tangan. Ikam tak pernah ujar situ. Yusuf itu saban hari lalu lalang di hadapanku. Lain tangan lagi yang tahiris, hatiku yang tahiris. Nyoba binian namanya nyoba pandai gitu. Hatiku yang tahiris. Hanya sekali melihat tangan hilang. Aku saban hari, ujar Siti Zulaiha, melihat Yusuf itu lalu lalang di muka kamarku. Hanya tahu menghebat kegagahan Nabi Yusuf. Sedangkan waktu malam Isra Mi'raj itu Rasulullah bertemu dan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ujar Nabi apa? Fa'idan huwa syatrul hasan. Ternyata Nabi Yusuf yang simpumasan itu hanya diberikan setengah keindahan dunia. Setengahnya aja. Setengahnya yang dibagi kepada kita saudara. Ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seon, ada yang dapat segram. Dibagi seberataan, setengahnya ampun Nabi Yusuf. Fa'idan huwa syatrul hasan. Ternyata Nabi Yusuf itu yang digempar-gemparkan tentang ketampanan dan keindahannya hanya diberikan setengah keindahan dunia. Sedangkan Rasulullah SAW diberikan seluruh keindahan dunia itu ada pada diri Nabi. Bahkan alam semesta ini menjadi indah dengan adanya Rasulullah SAW. Amunya tadi dan Nabi ada Rami. Nah, jadi kita amunya hendak ma'itihi nang kayak apa? Ketampanan, kesempurnaan, keindahan Rasulullah dari segi fisik kita cari dahulu bandingannya. Bandingannya jangan membandingkan lawan kita. Kita ini mata halus, hidung mancung-mancung juga cuma kehiga. Mancung kehiga. Bandingkan lawan Nabi Yusuf, setengahnya aja. Nah, tapi kenapa Nabi Yusuf alaihi salam dikagumi beginian? Sedangkan Rasulullah itu kada dikagumi beginian. Maksud kada dikagumi ini kada sampai terputar tatap tangan. Karena Nabi Yusuf itu ketampanan sidin, apa wibawa sidin kalah lawan ketampanan. Wibawa sidin kalah lawan ketampanan sidin. Sedangkan Rasulullah SAW ketampanan Nabi itu kalah dengan wibawanya Rasulullah. Wibawa Nabi itu kalau raja tuh berhadapan lawan Nabi tertunduk. Raja berhadapan lawan Nabi tertunduk. Kita kata hanya di muka, hanya di hadapan camat. Hanya di hadapan camat kita inggih pun putih sampah hujan camat inggih pun. Hanya di hadapan camat, di hadapan orang inggih pun siap. Kada aku gaji hikam inggih pun siap. Nabi kata raja itu amunnya berhadapan lawan Rasulullah tunduk raja itu. Bahkan di dalam riwayat sahabat itu kada wani ma'itihi wajah Rasulullah secara langsung. Sahabat itu amunnya hendak ma'itihi wajah Rasulullah itu becuntan.
tahu kalau yang ditungkan lah Nabi lagi tunduk nang kayak ini, nah hanya sahabat kaum itu, oh mata Nabi nang kayak ini, oh alis Nabi nang kayak ini, oh gigi Nabi itu bercahaya. Nah sampai ujar sahabat Sayyidina Abu Hurairah, Nabi itu kalau senyum gigi sidin itu bercahaya seakan-akan cahaya matahari keluar dari mulut Nabi. Jadi kan Nabi itu sahabat itu saking gandalnya wibawa Rasulullah, sahabat itu pada wani mimpi, pada wani berjundang, hanya kaum mimpi. Nah kita kata tuan guru aja kita celengi, apa nyawa? Guru dicelengi, sahabat kita pada wani saking gandal wibawa Nabi dan saking menjaga adab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Siti Aisyah itu waktu menjahit malam. Siti Aisyah itu pernah menjahit malam. Jadi menjahit malam itu ada apa? Ujar orang kita bahari apa? Menjahit malam itu pamali. Yang cari jadi kitab paling halus sampai paling general kali ya pamali itu. Kadidah tulisannya. Menjahit malam hari itu pamali. Ulun pikir-pikir kalau hukumnya kadidah. Kalau kenapa disambat pamali? Pamali itu kan kada boleh secara adat. Karena memang bahari itu kada berlampu. Kalau kita pas menjahit, terjahit tangan, ada perasaan timbul kesampuk tangan. Nah jadi pemantik. Siti Aisyah itu pernah sidin menjahit di malam hari. Pas lagi menjahit tak gugur jarum sidin. Waktu jarum itu tergugur ke lantai, Siti Aisyah itu meraba-raba sidin kemana, jarum gugur jar sidin. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam kamar, langsung kelihatan jarum tadi dengan cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan jarum yang halus. Artinya apa? Artinya mungkin bayangkan, ini kadang anak lampu sedikit, langsung kelihatan ujar Siti Aisyah yang mengisahkan dini sidin, orang yang sekamar dengan Siti Aisyah. Ahsanan nasi khalqan, manusia yang paling sempurna dari segi penciptaan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijadikan sebagai umat sidin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sebalatahan bisa selalu bergembira, bisa selalu himung, senang hati menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap saat, di setiap waktu selalu nama Rasulullah yang kita ucapkan, dan nama Rasulullah yang selalu ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan kegembiraan dan kecintaan ini kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diakui sidin sebagai umat di dunia sampai ke akhirat.